Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bertemu dengan saya Aris Slamet Widodo. Perkenalkan, kuliah perdagangan internasional yang akan mengampu adalah ada 3 dosen. Yang pertama saya sendiri, yang kedua nanti ada Pak Dr. Suyadi, dan yang ketiga ada Pak Heri. Baik teman-teman semua, di dalam materi pertama ini kita akan masuk ke materi terkait dengan pengantar ekspor impor atau perdagangan antar negara. Teman-teman bisa melihat PPT saya yang sudah diunggah di MyClass, silakan di-download, kemudian teman-teman bisa mempelajari bersama dengan pembahasan kita bersama ini. Baik teman-teman semua, bicara tentang perdagangan internasional, pasti kita berpikir kenapa sih ada perdagangan antar negara? Kenapa satu negara dengan negara lain mereka saling melakukan proses perdagangan? Ada yang bisa menjawab teman-teman? Apa kira-kira? Oke, tentu saya yakin teman-teman juga menjawab karena setiap negara memiliki potensi sendiri-sendiri. Ketika suatu negara memiliki potensi sumber daya alam dan memiliki masalah sendiri-sendiri, sehingga kebutuhan suatu negara itu kan sangat kompleks dan sumber daya alamnya itu juga terbatas. Sumber daya alam terbatas yang dimiliki suatu negara, sehingga tidak mungkin suatu negara mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Jangankan negara, di Indonesia saja antar kabupaten belum tentu dia mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ada kabupaten yang memang menjadi lumbung beras, lumbung padi. Ada kabupaten yang menjadi fokusnya di wisata. Ada kabupaten yang fokusnya di sumber daya mineral dan sebagainya. Sehingga antar kabupaten dia harus membeli produk makanan, bahan pangan dari kabupaten yang lain. Sama seperti antar negara. Suatu negara ketika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan di negaranya sendiri, maka dia harus membeli dari negara lain. Indonesia misalnya dengan jumlah penduduk yang sangat besar 220-an juta dan kita masih mengimpor beras. Kenapa? Karena kita belum mampu swasembada beras. Atau mungkin kita bisa saja mengekspor minyak karena kita kelebihan minyak, atau misalnya kelapa sawit kelapa sawit kita termasuk eksportir besar kelapa sawit, seperti itu teman-teman. Sehingga itulah alasan kenapa terjadi perdagangan internasional, karena setiap negara tidak akan mungkin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau warganya sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin suatu negara sebenarnya dia punya potensi memenuhi kebutuhannya, tetapi proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk tersebut itu mahal. Kenapa? Karena dia belum menguasai teknologinya. Sehingga masih lebih murah dia membeli dari luar negeri daripada dia memproduksi di dalam negeri, karena teknologinya dia belum mampu, sehingga belum efisien. Begitu ya teman-teman. Baik, bicara lagi tentang perdagangan internasional, karena memenuhi kebutuhan dalam negeri suatu negara. Jual beli perdagangan antar negara itu melewati batas negara, cross border, melewati batas negara. Ketika kita melakukan transaksi dengan orang dari negara lain dan melewati batas antar negara,
maka kita akan kena aturan-aturan yang melekat pada negara itu. Artinya barang itu nanti dia harus ikut aturan negara tersebut. Seperti apa? Ada pajak, ada subsidi, ada barang yang diatur keluar masuknya oleh suatu negara. Ya. Nah, aturan-aturan dalam suatu negara itu pasti ada di Indonesia, ya, di Malaysia, Singapura dan sebagainya. Mereka punya ketentuan khusus untuk barang yang diperjualbelikan di negara tersebut. Ya. Itu yang namanya aturan. Jadi bicara tentang perdagangan internasional, sebenarnya yang penting kita harus juga mengetahui aturan-aturan apa yang ada di setiap negara. Kita tidak akan bisa mungkin melakukan transaksi perdagangan antar negara kalau kita tidak mengetahui aturan-aturannya. Contohnya, buah-buahan, sayur-mayur, ya, produk pertanian mau masuk ke Singapura. Singapura memiliki ketentuan bahwa produk makanan, bahan makanan yang masuk ke Singapura harus mengandung maksimal residu atau pestisida sekian miligram. Kalau dia melebihi itu, maka dia tidak akan mungkin dijual di Singapura. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ada aturan-aturan, ya, ketika kita melakukan transaksi antar negara. Baik, selanjutnya teman-teman, kalau tadi konsep perdagangan internasional sebenarnya adalah konsep cross border, ya, melewati perdagangan lintas batas negara, di mana tiap-tiap negara memiliki aturan sendiri-sendiri. Ya, sekarang kita masuk ke area yang lebih sempit, yaitu ekspor impor. Ekspor impor, ya. Ekspor impor ada eksportir dan importir. Eksportir orang yang melakukan penjualan ke luar negeri, importir orang yang mengimpor barang dari luar ke dalam. Pedagang, ya, penjual dan pembeli kalau dalam suatu negara, ya, itu. Tapi kalau antar negara, dia namanya sudah menjadi eksportir dan importir. Sebenarnya sama, pedagang, ya, antara penjual dan pembeli. Tapi ketika melewati batas suatu negara, namanya berubah menjadi eksportir dan importir. Ya. Tugas eksportir, dia menyerahkan barang yang diingini oleh importir. Tugas eksportir, dia menyerahkan barang yang diinginkan oleh importir. Tugas importir adalah dia melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, sehingga antara eksportir dan importir, ya, ketika jual beli ada akad, ada kesepakatan, maka tugas eksportir dia mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan, dan importir dia harus melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dari dua hal itu, teman-teman, kelihatan sekali bahwa dalam proses ekspor impor sebenarnya yang kita pelajari ada dua, yaitu satu arus barang, yang kedua arus uang. Ya kan? Arus barang, eksportir harus mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan, importir mengirimkan melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Sehingga ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu arus barang dan arus uang. Oke ya, clear ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman, dalam konsep perdagangan internasional, ya, ada namanya pedagang, baik eksportir maupun importir, mereka memiliki kepentingan. Ya enggak? Kepentingan eksportir yang pertama adalah dia menerima pembayaran segera setelah barang dikirim. Ya. Jadi kalau kita penjual, kita penjual, pasti kita pinginnya itu segera mendapatkan uang. Mana uang saya? Setelah saya mengirim barang. Jangan terlalu lama. Kan gitu.
Ketika barang saya kirim, pada saat itu juga saya ingin menerima uang. Kan itu keinginan dari seorang eksportir, ya. Yang kedua, eksportir ingin dibayar dengan mata uang yang berlaku di negaranya sendiri. Misalnya saya eksportir, saya menjual barang ke Malaysia, saya ingin dibayar pakai rupiah, pakai uang mata uang Indonesia. Gitu. Kenapa? Kenapa demikian? Karena saya tidak ingin kena biaya kurs, ya, biaya perbedaan nilai mata uang. Misalnya saya bertransaksi dengan orang Amerika, dia punya dolar, atau saya bertransaksi dengan mata uang ringgit dengan orang Malaysia, ya. Kalau saya mendapatkan ringgit, maka saya akan kena biaya kurs, ya. Ketika saya ingin menggunakan rupiah, saya harus menukarkan ringgit ke dalam rupiah dulu, ya kan? Maka saya kena biaya nilai tukar. Atau dari dolar, saya ingin belanja pakai rupiah, saya harus menukarkan dulu dolarnya, sehingga saya kena biaya nilai tukar. Itulah kenapa eksportir kepinginnya dibayar pakai mata uang dia sendiri. Yang ketiga, bebas dari resiko perdagangan. Setiap orang yang berdagang, dia kepingin bebas dari resiko perdagangan. Resiko barang tidak sampai rusak, resiko tidak dibayar, banyak sekali resiko. Resiko sekali besar ada dua, barang rusak, ya, tidak sampai, atau uang tidak sampai, resikonya dua. Maka setiap pedagang pasti ingin menghindari resiko. Dan eksportir juga sama, dia ingin bebas dari resiko. Itu kepentingan eksportir. Sekarang kepentingan importir. Importir itu kepingin mendapatkan barang segera setelah dilaksanakan pembayaran. Setiap pembeli, kalau saya pembeli, Anda pasti kepingin mendapatkan barang setelah membayar. Kan gitu. Ini uangnya, ya, mana barang saya? Segera, kalau bisa. Kalau bisa bersamaan. Kalau bisa barang dulu baru saya bayar. Nah, kan gitu. Itulah importir atau pembeli. Keinginannya sama, dimanapun seperti itu. Dan yang kedua, importir kepingin membayar pakai mata uang dia. Misalnya saya orang Indonesia, saya ingin mengimpor barang dari Malaysia, saya bayar pakai rupiah sajalah. Kan gitu. Kenapa? Saya nggak perlu nukarkan uang rupiah ke ringgit karena saya mau impor barang dari Malaysia. Nggak perlu. Saya pengennya bayar pakai rupiah. Kenapa? Saya tidak mau kena biaya kurs. Karena ketika kita transaksinya ratusan juta, biaya kurs bisa menjadi banyak. Ya, kalau misalnya kita hanya menukar uang misalnya 10 juta, 20 juta enggak terasa, mungkin biaya kursnya paling berapa persen. Tapi ketika bicara ratusan juta itu menjadi besar. Maka kalau saya importir, saya ingin membayar pakai mata uang saya, rupiah. Dan yang terakhir, semua pedagang sama, baik penjual maupun pembeli, eksportir mau importir, dia maunya bebas dari resiko perdagangan. Apa? Bebas dari barang tidak sampai, barang rusak, barang tidak sesuai dengan kesepakatan, atau bebas resiko dari barang tidak dibayar atau uang tidak sampai. Sama-sama bebas dari resiko. Itulah teman-teman, ada dua hal penting dalam proses ekspor impor. Nanti kita akan sampai pada tahapan pembayaran. Terima kasih.